Bulan September kemarin tuh Stephen Bartlett, podcaster dari Diary of the CEO, datang ke Singapura. Dan gue menyempatkan untuk bisa nonton talksnya. Waktu itu lumayan challenging secara schedule-nya, tapi untunglah gue akhirnya bisa make it happen dan ketemu dia serta belajar dari talksnya dia. Di sini gue akan sharing tentang kurang lebih kayaknya 12 lesson yang gue dapatkan dari dia yang mengcover 4 big subject. Pertama tentang failure, innovative thinking, influence, dan finally happiness. Yuk kita mulai. So part pertama adalah tentang failure. Jadi lesson pertama yang gue dapat dari dia tentang failure adalah embarrassment is the price of entry. Maksudnya ketika kita mau memasuki sebuah bidang atau mau ngegedein bisnis kita atau kita mau melakukan sesuatu yang baru di karir, hampir pasti kita akan mengalami kejadian-kejadian yang memalukan. Di talksnya dia ngasih contoh waktu Sylvester Stallone masih merintis untuk menjadi seorang aktor. Dia dulu semiskin itu, nggak punya duit, sampai dia harus menjual anjingnya. Padahal, kalau aja dia lebih nggak idealis, dia bisa aja mengambil peran yang lebih tidak sentral dan tetap nge-keep anjingnya. Tapi dia memilih untuk menjual anjingnya, supaya dia bisa ngebela-belain dia itu available buat dapetin role yang memang dia incar. Akhirnya dia end up dapet role yang dia incar, dan dari situ dia dapat duit banyak, dan dia beli balik lagi anjingnya. Dan gak cuma itu, ini adalah cerita yang sangat common ketika kita baru memulai hal baru, akan ada hal-hal yang membuat kita itu, aduh, malu-maluin banget. Dan sayangnya kita sering banget didemotivasi untuk melakukan sesuatu karena jangan malu-maluin deh. Tuh. Dan ketika gue denger ini gue reflecting banget dan gue merasa tertampar. Kenapa? Karena dulu waktu gue masih kerja kantoran dan mau mulai usaha, gue tuh malu untuk mulai bikin konten. Karena gue pikir kayak, lah siapa sih lu Fik? Lu juga masih muda, lu bukan yang paling pintar, lu bukan yang paling jago gitu. Why do you share? Coba waktu itu untungnya gue punya temen, itu Mbak Ika yang mulai duluan dan akhirnya gue join force bareng sama dia. Dan gue inget di awal-awal gue mulai bikin konten, gue tuh nggak terlalu peduli dengan malu atau enggak, ya udah gue hajar aja bikin dulu. Nah, turn out sekarang nih setelah gue 5 tahun setelah momen itu, justru gue kayak agak-agak move backwards in terms of dealing with embarrassment. Makin kesini tuh gue justru jadi sering suka malu gitu. Aduh, share ini nggak ya, share itu nggak ya gitu. Jadi kemarin tuh waktu denger talksnya Steven tuh gue kayak diingatkan lagi bahwa embarrassment is the price of entry. Kalau gue mau embrace this next stage of my life or my business, being embarrassed is part of the journey. Jadi kalau buat lo di sini yang juga lagi mempertimbangkan to start something new or to do something different, it's okay to be embarrassed. Second lesson, masih di bagian failure adalah tentang growing your mindset muscle. Karena ketika tadi kita udah mengembarrass diri kita, ironically kita tuh belum tentu berhasil. Dan seringkali kita merasa bahwa, kalau nggak berhasil berarti nggak worth it dong buat dilakuin. Dari talksnya dia gue belajar bahwa setiap kali kita mengalami kegagalan atau kejadian yang challenging, ada bagian dari otak kita yang sebenarnya semakin kuat. Namanya adalah anterior mid cingulate brain. Jadi ada bagian dari otak yang memang akan selalu bertambah kuat kalau kita dealing with difficulties. Waktu gue ngedenger itu, gue jadi kayak, pantesan ya, kenapa makin kesini kalau gue ngadepin challenge yang sama, seperti yang gue hadepin dulu, kok rasanya udah jadi jauh lebih bearable. For example, ketika pertama kali gue deliver my corporate speaking, gue suka ngerasa minder gitu. Kayak, ini orang-orang tuh bakal nganggap gue gimana gak ya? Atau grogi gitu. Nah makin kesini tuh gue makin jarang grogi. Dan gue rasa sebenarnya karena dulu gue sudah terbiasa menghadapi challenge yang besar itu, sehingga makin kesini kayak otak gue tuh udah semakin kuat menghadapi hal tersebut. Nah jadi, kalaupun lo mengalami kegagalan, it's fine. Karena kegagalan itu sebenarnya masih ada value yang bisa lo dapatkan. Karena selain lesson learn, ternyata ada bagian dari otak lo yang bertambah kuat, dan technically lo juga beneran bertambah kuat. Most importantly, which leads to lesson 3 related to failure, adalah do not let your failure compound. Jadi Steven tuh cerita tentang dia main tenis bareng sama teman-temannya dan ada temennya yang kalah terus-terusan. Nah, ternyata setelah dianalisis, itu karena ketika dia kehilangan poin, dia itu mikirin terus poinnya dan dia malah mainnya malah tambah jelek.
Nah, terus dia nge-quote lesson yang dibawain sama Roger Federer ketika dia itu nge-deliver commencement speech. Bahwa the most important point is the point that you are playing. Maksudnya, ini regardless lo olahraga apapun, olahraga gue badminton, jadi gue sangat bisa relate juga. Jadi kalau misalnya kita udah berbuat kesalahan, ya udah itu udah lewat, kita nggak bisa ngubah. Yang penting adalah ke depannya seperti apa. Nah, seringkali ketika kita udah gagal, kita malah mikirin kenapa sih tadi gagal, kenapa sih tadi gagal, lalalala. Dan akhirnya compounding. Dan kemarin waktu awal minggu ini gue main badminton, gue terapin tuh ilmunya. Jadi kayak ketika gue udah gagal beberapa kali, kayak oke, ingat, do not let this compound, do not let this compound. Okay? So that's the learning that I get related to failure. In summary, it's okay karena embarrassment is the price of entry. Kalaupun lo gagal, itu akan growing your mindset muscle. And then do not let the failure compound. Karena the most important thing is the thing that we are doing right now. Let's go to part number 2, yaitu tentang innovation. Nah, jadi bagian pertama tentang innovation adalah dia menyebut tentang let's push the paper wall. Maksudnya apa? Paper wall itu adalah sebuah tembok yang kelihatannya dari jauh tuh kayak sebuah tembok yang solid, yang kayak keras gitu. Tapi karena paper wall, kertas, ketika kita dorong, sebenarnya dia tuh bisa jebol. Nah, maksudnya apa? Ini adalah sebuah metafor. Karena seringkali ketika kita ngeliat sebuah masalah, kita langsung mikir masalahnya tuh susah banget buat di-solve. Wah, ini kayak nggak bisa nih, ini structural nih, ini sistemik nih gitu. Mungkin ada beberapa masalah yang sistemik. Tapi seringkali that overthinking yang membuat kita berasumsi bahwa masalah itu sistemik dan kita jadi tidak take action. Tuh. Nah, justru yang perlu kita lakukan adalah kita mendekati wall tersebut, kita pegang dulu nih. Ini sebenarnya paper atau konkret. Dan kalau misalnya memang paper, then let's go. Kita hajar dan kita langsung coba untuk lakuin. Nah, jadi ceritanya dia adalah, dia waktu itu frustrasi karena dia punya video editor, dan kenapa sih editingnya tuh taking a lot of time. Terus dia nanya, ini editingnya kan lama banget, gimana caranya supaya editingnya tuh bisa lebih cepet? Gitu. To his surprise, ternyata jawabannya adalah, iya nih gue pakai komputer tuh tua banget, jadi kalau misalnya ngerender video tuh lama. Steven tuh kayak kesel tapi lega, yang kesel kayak, ya elah kalau cuma harus ganti laptop ya kasih tau gue aja gitu. Dan dia lega karena sebenarnya masalahnya tidak sesusah itu. Tuh. So, gara-gara itu gue jadi mikir gitu. Apa hal-hal yang menurut gue tuh ini kayak paper wall problem. Dari jauh gue rasa tuh kayak susah. Tapi sebenarnya kalau gue coba, itu hal yang actually very very doable. That's the first one, tentang innovative thinking. Second one, tentang escaping the frame. Maksudnya, setiap kali kita mau nge-solve sebuah problem, kita tuh kayak udah punya kerangka bahwa ini tuh bisa, ini tuh nggak bisa. Ini boleh, itu tuh nggak boleh. Makanya seringkali di dalam korporasi, yang bikin korporat itu stuck dan tidak bisa berinovasi adalah karena mereka stuck dengan cara kerja yang sama selama terus-menerus. Jadi kalau misalnya di kantor lu suka mempertanyakan, kenapa sih proses kita harus seperti ini? Dan jawabannya adalah, oh di sini emang begitu. Sebenarnya itu ada opportunity untuk kita reframe. Ada nggak sih cara lain to do it differently? Nah, jadi cerita yang dia bawain adalah tentang eksperimen yang dilakukan di Stanford. Jadi anak-anak Stanford itu dikasih $5 dan mereka disuruh untuk gimana melipat gandakan $5 itu dengan cara yang paling efisien. Ada yang jual makanan, ada yang buka tutorial, ada yang jual beli barang gitu. Tapi ternyata yang dapat duit paling banyak adalah mereka yang justru menjadikan speaking opportunity buat company yang mau meng-hire anak-anak Stanford. Jadi mereka minggirin tuh si $5 tersebut dan mereka cari company-company yang memang pengen merekrut anak Stanford dan mereka bilang, gue punya presentation slot nih di depan anak-anak Stanford. Kalau lo mau, lo bayar gue mahal. Gitu. Dan mereka mau lah karena mereka jadi dapat kesempatan untuk bisa pitch di depan anak-anak Stanford. Nah, jadi mereka itu bisa ditching the $5 completely dan mereka have a different way of thinking. Nah, itu menarik banget. Karena kayak, let's say misalnya yang lagi gue hadepin ya, gitu kayak, gimana ya caranya supaya short video gue ini tuh bisa lebih banyak dikonsumsi gitu. What if the answer to that question adalah mungkin gue nggak harus banyak bikin short video to begin with, atau kalau gue bikin mungkin gue akan punya ekspektasi metrik yang berbeda dibandingkan dengan apa yang seharusnya orang-orang pikirkan, yaitu ini kayak harus viral. Nah, jadi benar-benar ngebantu gue untuk mikir lagi to escape the frame. Gitu. Nah, yang ketiga, for innovation, dia memperkenalkan sebuah konsep yang namanya skill stacking. Skill stacking itu adalah gimana caranya kita itu bisa menggabungkan beberapa keahlian kita, yang kalau digabungkan kita itu bisa menjadi orang yang unik. Nah, jadi
To be the best in the world in one subject, itu tuh lumayan susah. Misal lo pengen jadi the best programmer, the best salesperson, the best marketer, it's going to be very hard. Tapi, kalau lo pengen jadi orang yang kurang lebih top 25% di marketing, di sales, di HR or di something, itu pretty much doable. Nah jadi, yang disarankan adalah gimana caranya kita bisa meng-combine 2 sampai 3 skill set yang langka dan saling melengkapi dan kalau digabungin itu bisa bakal joss banget, tuh. Dan ini tuh menurut gua sangat sebenarnya ini bukan ide yang baru ya, karena kayak gue udah pernah denger sebelumnya. Tapi karena ini gue denger lagi kayak gue jadi mikir gitu, kira-kira skill apa yang sebenarnya kalau berdiri sendiri tuh mungkin nggak kuat, tapi kalau digabungin tuh jadi oke. Mungkin kalau gue reflect in my personal thing adalah, gue probably bukan komunikator yang paling jago, gue bukan kolaborator yang paling jago, dan gue bukan teacher yang paling jago, tapi gue cukup jago untuk kedua hal ini. Jadi ketika gue combine kedua hal ini, gue bisa menjadi pengajar komunikasi yang jago. Karena ada orang yang jago komunikasi tapi nggak bisa ngajar, ada orang yang bisa ngajar tapi nggak jago komunikasi. Ditambah ada komponen ketiga, gue suka belajar. Gitu. Jadi kayak poin-poinnya tuh nyambung. Nah, in your case, coba deh lo pikirin. Kira-kira apa rare and complementary skill set yang bisa lo combine sehingga lo bisa punya unfair advantage dibandingkan dengan orang lain. Gue punya teman yang programmer. Jago nggak dia? Jago. Apakah ada yang lebih jago dari dia? Ada. Tapi dia tuh jago banget public speakingnya. Tapi dibandingin sama banyak orang, apakah public speaking dia yang paling jago? Itu enggak. Tapi ketika dia mengcombine kemampuan programming dan public speakingnya, itu kombinasi yang keren banget. So ya think about that kind of opportunity yang kira-kira ada buat lo. Nanti lo bisa tulis skill stacking apa yang kira-kira applicable for your situation. Oke. Now let's go to part number 3, yaitu tentang influence. Oh sebelum sebelum sana, jadi tadi tentang innovative thinking adalah to push the paper wall. Jangan kita terlalu overcomplicate things karena mungkin hal tersebut tidak seribet yang kita kira. Escape the frame, karena bisa jadi cara kita melihat masalahnya saat ini bukan cara yang paling tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Dan yang terakhir, create like a skill stack. Gabungin beberapa skill kita yang langka dan kalau digabungin kita jadi punya unfair advantage. Oke. Part number 3, influence. Gimana kita bisa mempengaruhi orang lain. When it comes to influence, ini tuh jadi faktor yang penting banget. Karena dia merasa kesuksesan dia banyak sekali dipengaruhi dengan rekrutmen. Right? So, recruitment is part of influencing skills. Nah, the question is, mungkin lo di sini bertanya-tanya, tapi kan gue bukan recruiter dan gue juga bukan orang bisnis. Kenapa rekrutmen itu penting? Menurut gue rekrutmen itu tuh bisa definisinya lebih luas daripada sekadar kita itu merekrut orang buat join company kita. Bisa juga kita itu merekrut orang untuk join dengan misi kita. Kita punya misi, kita punya sebuah tujuan, dan untuk mencapai tujuan, apalagi kalau tujuannya semakin besar, kita itu perlu orang-orang yang bantuin kita dan bareng-bareng kita menuju misi tersebut. For example, ketika kalau lo married atau lo punya pasangan, lo juga merekrut. Lo merekrut orang untuk masuk ke dunia lo. Lo pengen bikin event dan pengen ngundang orang-orang, lo merekrut orang juga. Lo mau punya sebuah ide dan lo pengen ide lo diterima orang lain, lo mesti merekrut orang terhadap ide tersebut. Ya, jadi stop thinking that recruitment is only for recruiters. Recruitment is for everyone. Dan semakin kita jago in recruiting other people, semakin besar dan semakin banyak hal-hal yang bisa kita achieve. Nah, speaking of that, emang gimana sih caranya kita itu bisa merekrut dengan baik lagi? Nah, when it comes to influence, the first thing yang orang selalu pikirkan adalah orang ini mesti jago ngomong. Nah, this comes to lesson number 2 di influence. Bahwa skill influence yang paling bagus itu mulai dengan mendengarkan. Nah, jadi dia menginterview seorang former FBI kayaknya, FBI spy. Terus dia nanya gitu kayak, apa sih superpower lo sehingga lo bisa melakukan spying lo itu dengan bagus? Dan dia bilang adalah, gua ngedengerin orang. Gua kalau lagi membuntuti orang, gue mencoba untuk muncul beberapa kali di lokasi yang berbeda-beda, dan gue mencoba mendengarkan orang tersebut. So it's listening.
Well, listening dan kombinasi adalah asking the right question sehingga orang itu mau open up gitu. Karena dari ketika kita listen kita jadi paham, oh orang ini tuh kayak gimana, apa hopes-nya, apa fears-nya, apa aspirasinya, dan juga apa challenge-challenge yang dia hadapin di dalam hidupnya dia. Nah, sering kali orang itu ketika mau menginfluence tuh lupa dengan step ini. Termasuk gue juga gitu, karena dulu gue punya background sebagai public speaker, gue pikir kalau meng-convince orang itu harus mulai dengan ngomong. But apparently, it starts with listening. And once you start listening, kita bisa menginfluence orang dengan menggunakan namanya RISE methodology, which is the third lesson in influence. RISE methodology itu adalah sebuah singkatan di mana kalau kita itu pengen menginfluence orang, ada 4 komponen yang bisa kita coba, yaitu reward, ideology, coercion, dan ego. Reward itu adalah hadiah. Jadi kita mau nyuruh orang melakukan sesuatu, kita memberikan dia sebuah hadiah, memberikan dia sebuah insentif. Ideology adalah kita mengetahui kalau orang itu memegang prinsip tertentu dan kalau dia melakukan apa yang kita minta, itu artinya sejalan dengan ideologi atau kepercayaannya dia. Ketiga adalah coercion alias paksaan. Itu sesuatu yang terjadi kalau lo nggak ngelakuin ini maka gue akan menghukum lo dengan one way or the other. And finally, it's ego. Kita tahu misalnya orang ini ternyata memiliki ego, let's say misalnya untuk disenangi, untuk dikagumi. Makanya salah satu cara untuk menginfluence orang ini adalah dengan dipuji-puji, dikembangin ininya. Tuh. Nah jadi dari 4 cara ini adalah cara yang sering dipakai untuk menginfluence. Tapi yang paling kuat dari semuanya adalah ideologi. Karena kita jadi paham gimana sih cara orang ini berpikir, apa yang benar-benar fundamental buat dia. Makanya nggak heran kalau misalnya lo mencoba untuk menginfluence seseorang dan lo dapat flat rejection, sometimes it's not about dia nggak ngerti atau dia nggak mau bantuin lo, tapi mungkin bertentangan dengan ideologinya. Dan kadang-kadang ideologi itu bukan berarti kayak wah lo harus agama yang kayak gede gimana gitu. Tapi misalnya kalau orang itu punya ideologi bahwa aduh kerja tuh secukupnya aja lah, gue nggak harus kerja yang terlalu keras karena toh gue gajinya juga akan segini-segini aja dan gue akan naik. Kalau lo ketemu orang kayak gitu, lo kasih dia kerjaan tambahan, of course dia nggak akan mau ngapa-ngapain. Karena buat dia itu bertentangan dengan ideologinya dia. Tuh. Makanya kalau nih, terus gimana Fik mengconvince orang kayak gitu? Well, first kalau nggak harus, kalau bisa sih nggak usah mengconvince orang kayak begitu ya. Karena it's going to be an uphill battle. Tapi kalau memang harus dicoba, dan unfortunately bertentangan dengan ideologinya, kita bisa menggunakan reward coercion atau ego. That's why influence, kalau gue recap, it's very important. Start karena kita perlu merekrut orang to join our mission. Kita mulai dengan mendengarkan mereka. Dan finally, kita bisa menggunakan RISE method untuk menginfluence mereka. Part 4 about happiness. Ini dibahas di akhir-akhir dan I think it's a very good way to close waktu gue dengerin sessionnya dia. Jadi yang pertama adalah tentang pentingnya gratitude. Gitu. Jadi dia sadar bahwa seringkali problem itu terjadi kalau kita itu tidak bersyukur. Memang sih ini gue tahu ini super duper klise dan ketika dia ngasih contohnya gue bisa relate banget. Karena dia cerita waktu dia pertama kali naik pesawat. Dan ketika dia pertama kali naik pesawat, dia happy banget. Karena dia belum pernah naik pesawat sebelumnya dan akhirnya dia bisa naik pesawat. Terus beberapa waktu yang lalu ketika dia udah kaya, udah tajir, udah naiknya kayaknya business class atau first class, dia tuh susah banget buat connect ke internet. Kenapa sih ini susah banget gitu? Dan dia malah stres. Padahal kayak udah naikin bisnis kelas loh. Dibandingin lu naiknya ekonomi. Dan ketika dia lagi naik bisnis kelas tersebut, dia ngeliat ada penumpang lain yang kayaknya baru pertama kali naik bisnis kelas. Jadi agak-agak norak gitu. Kayak, wah ternyata bisnis kelas kayak begini ya gitu. Detik itu tuh dia sadar bahwa, gila ya, yang bikin gue tuh gak bersyukur adalah karena gue udah punya ekspektasi yang berbeda. Sehingga kalaupun situasi gue naik, ada gap antara ekspektasi dengan realitanya. Padahal realitanya itu udah naik, tapi karena realita dia naik, ekspektasi tinggi. Karena pertama kali waktu yang dia naik pesawat pertama kali, mungkin realitanya segini, ekspektasi dia tuh segini, karena dia baru pertama kali naik pesawat. Tapi makin naik, sebenarnya ketika realita dia naik, udah naik bisnis kelas, ekspektasi dia tuh makin naik, karena dia pengen kayak, gue pengennya seamless dong. Gitu. And that happens to a lot of us.
Even gue pun juga merasa sangat bersalah untuk hal tersebut. Karena apa yang gue dapetin sekarang, itu adalah hal yang dari dulu gue impi-impikan. Dan gue cukup yakin, buat lo yang lagi dengerin ini juga, apa yang lo dapetin sekarang itu mungkin hal yang dulu cuma ada di mimpi lo dan sekarang bisa lo dapetin. Antara lo masuk ke kampus yang lo mau, lo punya duit sendiri, lo punya gadget yang dulu ketika lo belum punya duit, lo cuma lihat doang di internet. Now you have it all, right? So, yeah, always feel grateful for the single moments dan selalu kita kalibrasi lagi gitu. Ketika kita punya sesuatu, let's focus not on the gap antara realita dengan ekspektasi kita, tapi kita bersyukur dengan realita yang ada. Sounds super super klise, but it was a very good reminder karena gue sangat sering mengeluh kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi gue. Ya, dan juga there was one subset tentang gratitude, yaitu tentang yang namanya arrival fallacy. Di mana kita merasa bahwa, oh gue tuh baru bakal happy kalau gue sudah mencapai sesuatu. Gue baru happy kalau gue misalnya dapet naik first class. Gue baru happy kalau gue dapet 10M. Gue baru happy kalau udah dapet Lamborghini. Gitu. The problem with all of that adalah ketika lo udah arrive pun, atau gue gak bisa bilang buat lo ya, tapi at least buat gue, ketika gue udah arrive, it's actually not as fun as I thought. Gue dari dulu mimpi mau jadi penulis buku, ketika gue jadi penulis buku, seneng gak? Seneng. And that's it, right? Gua mimpi untuk dapat income dan kebebasan kayak sekarang. Begitu dapet, seneng nggak? Seneng. Tapi that's it, gitu. So, the takeaway adalah kita nggak perlu menunggu untuk reach certain milestone di dalam hidup to be happy. We can choose to be happy when we want. Ya. Dan faktor yang juga sangat berpengaruh ke situ, which is the second point about happiness, adalah relationship. Jadi memang research itu udah konsisten banget bahwa kebahagiaan kita itu sangat ditentukan dengan kualitas relationship yang kita miliki di dalam hidup kita. Sayangnya, seringkali untuk mendapatkan tadi tuh, milestone-milestone yang besar, kita mengorbankan relationship. Sibuk kerja, sibuk menghabiskan waktu untuk hal-hal lain, dan kita nggak mengalokasikan waktu untuk building relationship. Nah, untungnya di sesi ini gue jadi semakin diingatkan bahwa pada akhirnya yang making a long lasting happiness is the relationship. So gue diingatkan untuk it's okay to take a bit of like a slowing down so long I can maintain good relationship with the people who matter the most with me, which is ya my family, my close friends, and my good clients. Ya jadi again it's all about balancing between having a successful life and also having a happy life. And then finally, the final lesson tentang happiness is menyadari bahwa kita itu akan mati. Jadi, itu ditutup dengan dia itu nunjukin sebuah video dari ada salah seorang, kayaknya mungkin orang umur 20-an gitu, yang dia itu divonis kena penyakit yang sangat keras, dan dia divonis umurnya nggak akan lama. Nah, jadi dia itu bikin video yang bilang bahwa, ketika lo nonton video ini, mungkin gue udah mati, gue udah gak ada lagi di dunia ini, gue wish gue masih hidup, dan gue pengen bisa untuk menikmati banyak hal di dalam hidup ini, tapi gue udah gak bisa. Dan lot of things yang membuat kita discomfort dalam hidup, itu mungkin hal-hal yang kecil dan yang sepele. Ya nanti kalau kita bandingkan dengan kematian, it's nothing. Dia kasih contoh yang kena banget buat gue adalah, wah kalau lo nggak bisa tidur gara-gara anak lo nangis terus lo kesel, gitu. It's nothing compared to death. Dan ketika gue denger itu gue jadi tertampar sih. Karena gue lumayan sering kesel dulu ya ketika anak gue nangis sehingga tidur gue tuh nggak komplit. Dan gue paham tentang pentingnya tidur sehingga kalau tidur gue keganggu tuh gue kayak gitu. Oh gue harus keganggu tidurnya. Tuh. Terus juga banyak lah misalnya kayak ketika sehari-hari gitu. Duh ini kenapa sih gue naik ojek online kok drivernya nggak ngeliatin maps gitu. Kenapa sih gini, kenapa sih gitu. Jadi there are a lot of daily frictions yang gue keselin gitu. Padahal sebenarnya it wouldn't matter in the grand scheme of things. Tuh jadi di sini gue diajak bahwa oke gue akan mati, lo juga akan mati. Kalau kita tahu kita akan mati, dan apa yang akan kita lakukan hari ini supaya kita itu menabung hal-hal yang membuat kita happy, orang sekitar kita happy before we die. And that's a good reminder untuk kita itu berbuat kebaikan, we do the right thing, karena that's what people will remember once we die.
Dan ketika orang itu mau mati, jarang banget ada orang yang, "Aduh gue menyesal, harusnya gue bekerja lebih keras." Tapi mungkin penyesalannya karena gue menyesal karena dulu gue nggak spend a lot of time with my family. So make decision, to be happy now dan melakukan action-action yang selaras dengan tujuan tersebut. Yeah, so that's all my lesson from attending talksnya Stephen Bartlett. Kalau lu nonton sampai detik ini, gue pengen bilang thank you banget. If you watch on YouTube, langsung aja lo klik di comment and tell me done or yes or satu, so I know like who watch until the end. And then share with me juga apa sih lesson yang paling mengena buat lo dari lesson-lesson ini. I know like most of the lessons are probably lesson yang nggak baru, tapi gue selalu percaya bahwa lesson-lesson kayak gini tuh perlu sering kita dengar, karena tergantung stage of life dan pemikiran kita kayak gimana, itu akan memberikan kita dampak yang berbeda. So let me know what you think about this.